Salam bola mata 11. Timnas Garuda Piala AFF U16, siap bungkam negeri para Piala AFF U19 2022 telah usai, melahirkan Timnas Malaysia U19 sebagai kampionnya, setelah di final mampu mengalahkan Timnas Laos U19 dengan skor 2-0. Timnas Garuda U19 kembali gagal menorehkan prestasi di depan publik sendiri, setelah tersingkir di fase grup A secara head-to-head, dalam drama dugaan main mata dua rivalnya Timnas Vietnam U19 dan Vietnam U19, yang sampai saat ini pemberitaannya masih panas dibicarakan publik, warganet, pengamat hingga saling sindir antar media negara tetangga ini. Respon lamban dari AFF atas nota protes PSSI yang belum mendapat balasan yang jelas dan tegas untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi. Lupakan sejenak keputusan PSSI atas desakan netizen untuk keluar dari AFF, biarkan semua proses berjalan dengan mempercayakan kepada pihak PSSI dan jajarannya untuk mengambil keputusan terbaik, dengan mempertimbangkan baik buruknya dan untung ruginya bagi persepak bolaan tanah air. Timnas Indonesia U16 akan berlaga di ajang Piala AFF U16 2022. Sepak bola Indonesia harus kembali fokus ke ajang berikutnya yang akan melibatkan timnasnya sebagai peserta kompetisi. Piala AFF U16 sudah di depan mata dan akan memulai laga penyisihan grupnya pada tanggal 31 Juli tahun 2022 dan kembali digelar di tanah air, tepatnya di Yogyakarta, Jawa Tengah. Laga pertama, anak asuh Coach Bima Sakti akan membuka laga kontra Timnas Filipina U16 tanggal 31 Juli kontra Timnas Singapura U16 tanggal 3 Juli dan kembali bertemu musuh bebuyutan, Vietnam tanggal 6 Juli. Ajang ini bisa dijadikan sebagai pelipur lara bagi pecinta sepak bola Indonesia, setelah Timnas Indonesia U19 tersingkir di babak grup Piala AFF U19 2022 lalu. Coach Bima Sakti dan semua pemain belia Indonesia harus belajar dari pengalaman seniornya yang harus tersingkir oleh aturan yang diterapkan head-to-head oleh AFF. Sintayong kecolongan menjelang laga akhir grup kontra Timnas Myanmar U19 yang menentukan untuk lolos ke semifinal, sehingga dimanfaatkan Timnas Vietnam U19 dan Thailand U19. Yang diduga bermain tidak sportif dengan mencari hasil imbang 1-1 dan menyelesaikan sekitar 15 menit laga dengan hanya bermain layaknya pemain sepak bola tarkam yang sedang latihan, tidak mencerminkan pemain sepak bola profesional. Bermain impresif, tak pernah kalah, memiliki jumlah gol dan selisih gol yang paling tinggi di antara peserta lain tapi harus tersingkir oleh tim-tim yang bermain dagelan. Timnas Indonesia punya sejarah manis di ajang Piala AFF U16. Garuda Asia pernah menjadi juara di Sidoarjo pada tahun 2018 lalu. Anak asuh Coach Bima Sakti sangat berpeluang mengulang prestasi tersebut, tampil di depan publik sendiri dengan supporter fanatik Timnas yang ditakuti lawan dan stok bakat-bakat muda calon bintang baru pemain Timnas yang terus bermunculan. Di tahun 2018 lalu, ajang ini melahirkan pemain seperti si kembar Bagas Kava dan Bagus Kahvi, David Maulana, dan beberapa pemain lain. Di Piala AFF U16 2022, hal serupa kembali diharapkan akan melahirkan kembali bintang baru tersebut. Tim Bola Mata 11 coba merujuk beberapa nama yang diprediksi akan bersinar di ajang ini. Pertama, Jida Bin, pemain asal ASIOP Football Academy. Baru berusia 15 tahun, berdarah Korea Selatan yang memiliki tinggi badan 176 cm ini diprediksi tampil impresif di posisi winger atau striker Timnas U16. Kedua, Vigo Denis Saputrananto asal Persija Jakarta. Terinspirasi dari nama legenda sepak bola asal Portugal dan klub raksasa Real Madrid dan Barcelona, diharapkan Vigo mampu menularkan namanya sebagai pesepak bola yang berprestasi. Ketiga, Fadel Ahmad Arafi, pemain kelahiran Yogyakarta ini bertekad membuktikan kemampuannya di kota kelahirannya dan dapat membanggakan masyarakat Yogyakarta. Sementara, satu-satunya wakil dari Garuda Select yang diboyong Coach Bima hanya gelandang tengah Muhammad Hanif Ramadan, pemain yang sempat mendapat pujian legenda Inggris Dennis Wise karena aksinya yang memukau kala mengikuti program Garuda Select di Inggris bersama Chelsea ini, diprediksi akan bersinar di ajang Piala AFF U16 2022.
Isi-isi persaingan sebelum laga pun sudah mulai bermunculan. Seperti biasa media Vietnam melontarkan argumen provokatifnya dengan menyoal venue yang dipindahkan secara mendadak yang semula akan digelar di Stadion Candrabaga Bekasi Jawa Barat, ke Sleman dan Bantul Yogyakarta yang kualitas stadionnya dianggap kurang memadai dan dapat menyulitkan timnas Vietnam yang akan berlaga, dan menyindir PSSI sudah kehabisan dana untuk menggelar pertandingan, seperti dikutip dari media Tetao 247. Harap maklum untuk ajang Piala AFF U16, tak ada kucuran dana sepeser pun dari AFF selaku penyelenggara dan penyelenggara lokal harus putar otak untuk mencari sponsor dan memaksimalkan anggaran yang ada, dengan mencarikan venue yang lebih terjangkau biaya sewanya. Hal provokatif semacam ini kerap dilakukan Vietnam, Thailand atau Malaysia untuk melemahkan semua aspek timnas Indonesia, terlebih Vietnam, dan upayanya seringkali berhasil mempengaruhi dan menekan mental para punggawa timnas yang berlaga di ajang yang digelar di kawasan Asia Tenggara ini. Kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan mereka kala bersua timnas Garuda belakangan ini, mengingat timnas Garuda merupakan salah satu kekuatan yang cukup mereka perhitungkan. Perang urat saraf yang seharusnya dapat diatasi Coach Bima Sakti dan anak asuhnya dengan tetap fokus pada pertandingan dan meraih kemenangan demi kemenangan dengan sportif dan fair play. Bungkam negara para buktikan bahwa timnas Indonesia bukan pecundang. Bravo timnas Garuda Muda, semoga bisa berjaya. Salam bola mata 11.